Nah, maka syukur awak, sehat pun syukur, sakit pun syukur. Nah, makanya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maka hari ini izin bundaku yang dirahmati Allah, kita pun inti-intinya saja kita sampaikan. Maka bundaku yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan selawat yang kita bacakan ini, bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan nur Nabi Muhammad datang ke hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama bunda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah bi ahlil bad ya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir selawat kita semua sama Nabi, kelak Nabi Muhammad mau menggandeng tangan kita di akhirat. Amin. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mau menggiring kita masuk dalam surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa satu surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya. Ada satu amalan bunda, yang amalan itu bunda kita. Jadi kata Imam Ghazali, bundaku yang dirahmati Allah, ahli tasawuf, beliau ulama ahli tasawuf. Apa kata beliau? Satu amalanmu dalam dunia ini, setiap amalanmu dalam dunia ini, itu sebenarnya terawang-awang antara langit dan bumi. Apa maksud beliau? Kita ketika beramal, bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya amal kita itu antara diterima sama Allah dan tidak. Jadi bukan berarti sholat awak diterima sama Allah, enggak, belum. Belum tentu sedekah yang kita kasih itu diterima sama Allah, Ustaz, belum. Apalagi ditambah dengan cacian dan makian dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi itu Ustaz, bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat yang kita keluarkan belum tentu diterima sama Allah. Bundaku yang dirahmati Allah, tapi ada satu amalan yang orang fasik sekalipun yang mengerjakannya, maka itu diterima sama Allah. Apa amalan itu? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah luar biasanya salawat. Kenapa? Karena yang kita puji adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Habibullah, kekasihnya Allah. Ustaz, Nabi Muhammad itu cemana rupanya? Oh, jangan tanya, ganteng kali bunda. Nggak ada orang bisa sekarang mengalahkan Nabi Muhammad. Sampai hari ini ada dua kitab yang membahas tentang ciri fisik Nabi, tapi nggak boleh digambarkan dengan sesuatu. Makanya Nabi Muhammad itu kita ingat terus dalam setiap peringatan hari besar Islam. Contoh kapan itu? Maulid Nabi, cerita tentang Nabi. Apalagi itu Ustaz, tahun baru Islam, berbicara tentang pindahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah, umur Nabi 53 tahun hijriyah. Dan hari ini Isra wal Mi'raj kita sampaikan, kita kaji. Ini bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama masih menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ajmalu min kalami, kata para sahabat. Satu orang kau bayangkan dalam kehidupanmu ini, dalam pikiran kita bayangkan satu orang ajmalu min kalami,
paling ganteng dia dalam pikiranmu, ajmalu min kalami, maka ketampanan Nabi 1000 kali lipat dari apa yang kau bayangkan. Makanya Nabi Muhammad itu tak luar biasa, bundaku yang dirahmati Allah. Makanya awak kadang-kadang, bundaku yang dirahmati Allah, saya yang udah bolak-balik tiap bulan berangkat ke tanah suci, bawa jamaah umrah, bundaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Apa itu? Ketika, apalagi bunda yang sudah pernah, pastilah itu. Apa itu Ustaz? Ketika kita sampai di makam Nabi. Saya dari awal, dari bandara, aku nggak nangis. Berangkat ini aku nggak nangis. Kenapa? Setiap di makam Nabi kita menetes air mata tawa. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi begitu mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika kita mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, pada saat itu sontak bundaku yang dirahmati Allah, spontan air matanya turun menetes satu persatu, bundaku yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena itulah tadi bundaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pesona Nabi. Belum pernah kita lihat wajah Nabi, tapi pesona Nabi Muhammad, ruhnya itu, nurnya itu sampai ke dalam sukma kita, bundaku. Itulah yang membuat terkadang ketika kita mendengar nama Nabi, atau bahkan kita berziarah di makam Nabi, menetes air mata. Nangislah kadang atok-atok yang sama begitu. Bundaku yang dirahmati Allah, kalau perempuan tak boleh kami mengawaninya sampai ke dalam ya, di raudhah itu. Cuman laki-laki aja, laki-laki, perempuan malam biasanya perempuan. Itu untuk datang ke raudhah. Nah makanya bundaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau engkau udah nangis atok-atok yang di samping itu awan, menangis ya. Kenapa tok sedih? Kenapa tok? Mirip apa tok? Menangis atau tuh, oh, menjadi-jadi. Kenapa tok? Sedih kali atau iya? Jawablah tok. Sedih kali atau di sini sampai di sini ya? Jadi kenapa? Salap hilang. Nah, salapnya pula hilang, ditinggalnya pula di pintu depan sana. Hilanglah. Makanya di sana itu kalau bawa selop awak, masukkan plastik, masukkan ke tas. Hilanglah. Di mana tak letak di sana? Hilanglah itu. Baru teringat. Itulah kalau udah tua nih, banyak kali lupanya. Nah makanya bundaku awak pikir sedih kali, rupanya kenapa tuh? Selopku hilang. Nah makanya bundaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pastinya apa? Sedih kita setiap kali ziarah di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cita-cita awak bunda, apa itu? Ada rezeki awak, mudah-mudahan bisa diberangkatkan Allah ke tanah suci, amin. Bisa awak ke makam raudhah itu lagi, amin. Bisa lagi awak tawaf di Ka'bah tuh, amin ya rabbal alamin. Nah makanya bundaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad tuh ganteng. Ustadz, iya. Sampai sekarang bundaku. Makanya bundaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz, iya. Sampai sekarang masih ada rumah kelahiran Nabi. Masih ada. Bunda kalau sa'i, rumah kelahiran Nabi, rumah tempat tinggal Nabi itu di Makkah ada. Dari Sofa ke Bukit Marwah. Ya, nanti keluar dari Marwah itu pintunya semuanya. Dari Marwah itu bundaku yang dirahmati Allah, jangan ambil ke kanan, tapi ambil ke kiri. Di kiri nanti ada besar bacaannya Maktabah. Itu jadi perpustakaan sekarang. Itulah rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih ada. Rumahnya agak di atas, karena sebenarnya bunda Ka'bah itu di bawah, dikelilingi dengan bukit kalau kita tengok. Nah, makanya bundaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Nabi Muhammad itu badan Nabi atwal, tegap tinggi badan Nabi. Tinggi, nah macam aku pendek. Apalagi itu Ustaz, Nabi Muhammad alis mata Nabi tebal, kulit Nabi Muhammad ini abiyad bi abhakil abiyad, putih kulit Nabi, putihnya putih segar, nak putih pucat. Apalagi itu Ustaz, alis mata Nabi ini tebal, saking kan tebalnya Pak, busur panah kata sahabat. Nabi kalau ditengok dari jauh alis mata Nabi seolah menyatu. Tapi kalau dilihat dari dekat seolah ada garis putih berbeda antara alis kanan dan kiri. Nabi kalau udah marah
keluar, yang putih itu tadi keluar berubah menjadi merah, kata para sahabat. Marahnya Nabi ketika peperangan misalnya, melawan orang kafir. Apalagi itu Ustaz, hidung Nabi mancung ke depan. Itu Muhammad di Mekah. Muhammad di Gang Nikmat nih. Allah a'lam lah. Mancung ke mana? Mancung ke dalam. Tesek lah itu namanya. Sama macam awak itu. Apalagi itu Ustaz, Nabi Muhammad punya bulu mata ahdabal asfari, lentik bulu mata Nabi. Laki-laki jarang bulu matanya lentik, tapi Nabi Muhammad lentik bulu matanya, panjang lentik. Pokoknya ke Arab betul lah. Apalagi itu Ustaz, Nabi Muhammad itu bundaku yang dirahmati Allah, punya mata, bola mata Nabi itu kelopaknya itu yang hitam-hitam sekali, yang putih-putih sekali. Sehingga tampak Nabi Muhammad memiliki mata yang berbinar. Setiap orang yang melihat Nabi, tusdadul ahbabi, bisa dipastikan akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya setiap kali Nabi Muhammad keluar dari rumahnya itu agak ke atas sedikit, perempuan dari bawah nengok Nabi. Menikmati ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikejar-kejar Nabi Muhammad. Woi Nabi Muhammad, woi keluar, Muhammad keluar, Muhammad keluar, Muhammad keluar. Keluar Nabi Muhammad, kumpul perempuan-perempuan waktu itu. Bundaku yang dirahmati Allah, nggak sengaja pernah kejadian tersingkap jubah Nabi. Nampak mata kaki Nabi tapi agak naik ke atas sedikit. Betis Nabi nampak lah, lutut nggak sampai. Apa kata cewek-cewek yang nengok waktu itu? Yang tersebutkan di zaman Nabi Yusuf, tersebutkan lagi di zaman Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Subhanallah, ma hada bashar, in hada illa malakun karim. Ya Allah, luar biasanya Nabi Muhammad ini, ya Allah. Indah betul Nabi Muhammad ini kami lihat, ya Allah. Ma hada bashar. Kami rasa, ya Allah, Nabi Muhammad ini bukan lagi manusia. In hada illa malakun karim. Kami rasa, ya Allah, Nabi Muhammad ini sudah seperti malaikat yang berwujud manusia. Sangkingkan gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang baru ditengok cuman mata kaki. Dan subhanallah, kan luar biasa Nabi. Tapi jangan salah ibu, aku pernah juga aku tes kayak gini. Iya, ketawa kali. Mengejek kali kita tengok. Ustaz, iya, Nabi Muhammad ini acara tabligh akbar mama. Di Pantai Cermin waktu itu, Muslimat NU se-Kabupaten. Begitu turun aku dari mobil, batin aku dalam hati. Aku pun bisa macam Nabi. Ustaz, iya, Nabi Muhammad tersingkap jubahnya ada angin. Ustaz ada angin, aku nggak ada angin, aku angkat sendiri. Apa kata mama itu? Subhanallah, enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking kan tak ada tandingnya Nabi Muhammad sama kita. Nah makanya bundaku yang dirahmati Allah, cita-citalah awak. Mudah-mudahan di akhirat nanti mau Nabi Muhammad jumpa sama awak. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad itu nanti mencari siapa yang sering selawat bercahaya, makin sering awak cahaya makin besar. Sehingga dari situlah Nabi Muhammad menandai kita. Maka kalau tak pernah awak selawat redup, atau kadang selawat kadang enggak, kadang selawat kadang enggak, itu cahaya macam kunang-kunang. Ketip. Iya. Nah makanya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cita-citalah awak supaya bisa jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, iya. Kenapa Nabi Muhammad, hari ini dua aja aku sampaikan bunda. Kenapa Nabi Muhammad bisa diberangkatkan Isra wal Mi'raj dan apa oleh Nabi? Bunda, pertama, apa alasan Allah memberangkatkan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj? Pertama bunda, apa itu Ustaz? Dalam sejarah hidup Nabi, Nabi Muhammad itu pernah terjadi satu tahun. Satu tahun itu apa Ustaz? Disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Karena pada tahun itu meninggal dua orang yang dicintai Nabi dalam hidupnya. Siapa Ustaz? Yang pertama paman kandung Nabi. Itulah yang bernama Abu Talib. Abu Talib. Iya, nggak ada pula suara nenek. Abu Talib. Abu Iya, enggak gitu bu, kayak di sana, bukan sini. Abu, bertenaga wak sikit, iya, biar takut malaikat maut tuh manggil lawak. Abu Talib bilang, ini Abu.
Aduh. Iya. Yang kayak Abu Thalib. Nah, nanti ku tes lagi, awas kok tak semangat. Ku doakan mati. Nah, makanya bundaku yang dirahmati Allah. Siapa rupanya Abu Thalib ini, Ustaz? Bundaku yang dirahmati Allah adalah paman Nabi. Banyaknya memang paman Nabi. Kenapa Abu Thalib disayang betul sama Nabi? Bundaku yang, kenapa Nabi Muhammad sayang betul sama Abu Thalib? Karena waktu pertama kali ayahnya meninggal, emaknya meninggal, tinggal sama kakeknya meninggal, hidup sebatang kara. Neneknya udah lama meninggal, hidup sebatang kara. Ustaz, nenek Nabi Muhammad duluan meninggal, iya. Makanya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Ustaz? Bundaku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad hanya diasuh oleh kakeknya dalam sejarah. Neneknya tak pernah, karena duluan meninggal. Ketika semuanya meninggal, banyak paman kandung Nabi. Hamzah paman kandung Nabi, Abu Lahab paman kandung Nabi. Tapi bundaku yang dirahmati Allah, tak ada paling sayang sama anak-anak. Semuanya kasar, perangainya keras. Tak ada yang lembut. Tahulah orang Arab tuh. Hajjah. Iya kan? Kalau berangkat umroh, haji kan. Hajjah, yalla roh. Gitulah, Pak. Iya. Gitulah. Memang kasar orangku. Makanya bundaku yang tidak ada yang sayang sama anak-anak. Yang sayang sama anak-anak paman kandung Nabi itu cuma satu. Siapa, Ustaz? Itulah yang disebut dengan Abu Thalib. Ya udah gak semangat sedikit. Abu Thalib lah yang sayang sama anak-anak. Peduli dia. Makanya Abu Thalib itu terkenal. Anak-anak itu suka. Kalau udah ada dia duduk, datang anak-anak di Mekah itu sama dia. Dan orang yang paling dituakan, yang paling disegani karena beliau memegang kunci Ka'bah. Itulah Abu Thalib. Datang nanti anak-anak itu sama dia. Anak-anak nggak ada jajan di Mekah itu kasihnya jajan. Belum mandi dimandikannya, belum sholatkannya. Saking kan sayangnya lah. Makanya bundaku yang dirahmati Allah, meninggal Abu Thalib, hancurlah Nabi Muhammad. Makanya ada sebuah hadis, bundaku yang, Abu Thalib itu saking kan dekatnya Nabi tak manggil am. Am itu artinya paman, tapi manggilnya abi. Ayahku, kata Nabi. Udah ayah manggilnya. Kan biasa gitu kita. Dari kecil anak ikut sama neneknya tak nenek lagi, tapi manggil mama. Dari kecil ikut sama kakeknya tak manggil kakek lagi, manggil ayah. Gitu sering. Itulah Nabi Muhammad, bundaku yang dirahmati. Makanya ada sejarah hadis bunda, jadi pengetahuan sama kita. Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, Abi wa abu kafin nari. Hadis sahih, ayahmu dan ayahku dalam neraka. Yang disebutkan Nabi, ayahnya itu adalah paman kandung Nabi, Abu Thalib. Karena memang betul, sampai akhir hayat hidupnya, Abu Thalib tak pernah mengucap kalimat syahadat. Tapi tetap Nabi Muhammad hormat kepada pamannya. Ini Allah mengajarkan dari sejarah ini kepada kita agar toleransi kepada sesama. Makanya bundaku yang dirahmati Allah tak boleh musuhi. Nah, makanya bunda meninggal Abu Thalib. Bukan sampai situ saja. Siapa itu, Ustaz? Itulah istri Nabi Muhammad. Siapa namanya? Siti Khadijah, atau disebut dengan Sayyidah Khadijah meninggal. Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib meninggal di satu tahun yang sama. Disinilah, apalagi Sayyidah Khadijah waktu meninggal bunda. Betul Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidah Khadijah? Apa kata sahabat? Ini kan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad. Ditengok Nabi Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad waktu Sayyidah Khadijah tinggal kayak mana Nabi Muhammad? Ekspresinya bunda, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, wala ara asyaddal abka. Ya Rasul, wala ara asyaddal abka. Kami Rasul sebenarnya sering melihat engkau menangis ya Rasulullah. Ketika ada perang, sahabat berpulang, kami lihat engkau menangis. Tapi apa? Wala ara asyaddal abka. Kami itu nggak pernah melihat engkau menangis sampai tangisanmu terisak, kecuali ketika Sayyidah Khadijah istrimu meninggal dunia. Terisak tangisan Nabi. Nabi kalau nangis paling benih air matanya menetes. Ini enggak sampai sesungguhkan, tahu bunda ya? Sampai begitu bunda. Saking kan sedihnya ditinggal istri tercinta. Makanya nggak jarang kalau istri meninggal bundaku yang dirahmati Allah, apa itu Ustaz? Suami kecarian, tak lama suaminya pula ikut meninggal. Ada bunda kan? Ada kadang awak tengok kayak gitu.
Tapi kebanyakan nggak lah Ustaz ninggal bininya. Allah makin senang dia, senang senang berenang dia Ustaz. Nah makanya Bunda, itulah Nabi ninggal istrinya nangis dia sampai kayak gitu kali. Nggak selera makan. Iya tak selera makan Nabi 7 hari 7 malam. Makanya bundaku yang dirahmati Allah, itulah sedihnya Nabi Muhammad. Tak sanggup kita seperti itu. Zaman sekarang laki kalau ninggal istrinya ada nangis, ada sikit, di mukanya nangis. Tengok 3 hari lagi sah. Nah makanya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sayang kali rupanya Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah, sayang Bunda. Saking kan sayangnya dibuktikan sama perkataan Sayyidah Khadijah. Sebelum dia meninggal, apa kata Sayyidah Khadijah? Rubu' al-Qarnin, kata beliau. 25 tahun Nabi Muhammad itu jadi suamiku, kata Sayyidah Khadijah. Ini sebelum beliau wafat, Bunda. 25 tahun Nabi Muhammad jadi suamiku. 25 tahun Nabi Muhammad itu hidup bersamaku, kata Sayyidah Khadijah. 25 tahun Nabi Muhammad jadi suamiku, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad membuat hatiku marah dan kecewa. Bayangkan, 25 tahun rumah tangga, lakinya tidak pernah bersakit hati bininya. Cuman sekarang ada laki tak pernah bersakit hati. Tak ada, apalagi makin tua, makin sensitif. Makin dor marah, ambal marah, lambat sedikit ngasih marah. Jawab kusui marah. Udahlah, marah. Apalagi udah nggak dikasih apanya Ustaz marah. Bunda, aku bilangi sering sama tua-tua ini, ku ceritakan ya kita aja nih minta tolong. Betulnya ini, apa itu Ustaz? Bunda, makin banyak nanti orang di akhir zaman masuk neraka bukan karena dia meninggal karena sholat. Apa kata Nabi bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Banyak orang nanti masuk neraka makin tua dia bukan karena meninggalkan sholat, tidak, tapi apa? Tarkul faraid, dia tinggalkan yang wajib-wajib, dia galakkan yang sunnah-sunnah. Bunda sholat tahajud, hukumnya apa? Sunnah. Melayani suami hukumnya wajib. Ustaz yang udah tua-tuanya kami ini Ustaz, tetap tak ada cerita tua muda bunda yang dirahmati Allah. Banyak nanti masuk neraka. Apa itu Ustaz? Dia galakkan yang sunnah-sunnah, bundaku dia tinggalkan yang wajib-wajib. Tarkul faraid, dia tinggalkan yang wajib-wajib. Contoh apa itu Ustaz? Sholat tahajud bunda, Allahu Akbar, bedehem waktu. Iya kode alam. Bunda, kalau udah berdehem waktu bunda mau angkat takbir, bunda aku yang derah, waktu pun pandai, sebelum sempurna takbirnya udah dehem dia duluan. Kata ama Allah. Kalau bunda Tuhan Allah. Bunda kalau udah begini berdehem waktu, batalkan sholat tahajud, layani suami daripada bunda masuk neraka. Iya, penyakitnya ini Ustaz. Oh kalau kami enggak lah. Bagus ya. Ini kadang-kadang enggak, udah lah bang, udah tua. Kan gatal kau, jangan gatal kau. Dan gatal kau bang, jangan gatal. Bawa tanah. Nggak ada cerita. Bunda, apa itu Ustaz? Nggak ada cerita begitu. Tarkul faraid wa muqaddibun nawafil. Nabi nggak pernah menentukan umurnya. Yang penting nanti masuk neraka orang. Kenapa? Dia tinggalkan yang wajib-wajib. Dia gelakkan yang sunnah-sunnah. Nauzubillahi min. Selagi mau waktu mainkan terus. Iya, aku gitu aku bilang, daripada masuk neraka wak, nauzubillahi min zalik. Nah makanya bunda apa? Kok nggak ada waktu, cuman lah ya. Kau udah tahu lagi waktu cuma. Allah. Cari wawa lah. Cari wawa lain. Allah.
Allah. Nah, iya, kalau tak ada waktu cari wawa. Nah, makanya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi itulah perempuan tuh biasa dia. Kalau istri meninggal, suami cepat nikah lagi, walaupun setua apapun. Kecuali parah kali lah sakitnya itu. Tapi kalau suami meninggal, luar biasanya istri itu kadang tahan dia tak nikah-nikah. Alhamdulillah. Kenapa lah udah tua lah. Aku sendiri aja udah enak. Sendiri aja udah enak loh Ustaz. Enggak ada yang ganggu, enggak lagi awak urusi. Enggak ada yang merajuk lagi sama awak. Enggak ada yang pegang-pegang. Iya. Allah, enggak ada lagi. Nah, enggak mengganggu misalnya ya kan. Nah, maka bundaku yang dirahmati Allah, meninggal Sayyidah Khadijah. Enggak pernah Nabi Muhammad buat sakit hati istrinya. Kata Sayyidah Khadijah langsung. Makanya bunda yang dirahmati Allah, itu kata beliau 25 tahun berumah tangga sama Nabi. Bunda, kita ambil kalkulasi kecil. Macam itu Ustaz? Setelah ngomong begitu, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Artinya apa? Umur Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah itu umur pernikahannya 25 tahun. Bunda, kalau setelah ngomong gini Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kita bisa ambil umur berapa Nabi Muhammad ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Kita tarik lagi sejarah. Nabi nikah umur 25, umur pernikahan 25 tahun, berarti umur 50 tahun. Kalau umur 50 tahun Nabi pada saat itu Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kita tarik lagi berapa umur Sayyidah Khadijah meninggal, kita tarik lagi umur Nabi Muhammad nikah sama Sayyidah Khadijah 25, Siti Khadijah umur 40, berarti jarak umurnya 65 tahun. Makanya dah tua. Dah tua ya bunda ya. Enggak, makanya umur perempuan itu tak jauh-jauh dari situ. 64, 65, 66, 63. Bunda berapa bunda? 65. Udah lewat bonus bentar lagi. Ya, sekolah cerita bentar lagi semua awak ini kan. Iya, nah makanya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu 65. Makanya hati-hati yang udah 64 setengah. Tinggal setengah tahun lagi nenek tuh Allah. Nah makanya bundaku yang dirahmati Allah. Kok bisa Ustaz Nabi Muhammad tuh 25 tahun berumah tangga? Zaman sekarang ada tak? Ngadi butuh sama gue kalau aku setiap hari makan hati. Oh ya Bu, ya iya Ustaz, lakiku makan hati apa nengoknya. Oh iya Bu, iya Ustaz, dari dulu aku tahankan ini. Dari kapan Bu? Dari satu dulu nggak cinta sama dia. Oh iya Bu, iya Ustaz. Dari mulai kapan? Dari anak satu. Berapa anak ibu? 8 Ustaz. Nggak cinta, bilang sama dia 8. Bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Ustaz Nabi Muhammad tuh 25 tahun berumah tangga tak pernah sakit hati? Apa akhlak Nabi? Hayyina wa layyina. Nabi Muhammad tuh punya perangai yang sangat lemah lembut luar biasa. Nabi kalau manggil istrinya bunda nggak pernah manggil nama, nggak pernah manggil kau. Siapa dipanggil Nabi bunda? Umairah. Itu sama Siti Aisyah. Sama Sayyidah Khadijah siapa dipanggil Nabi? Ya Ummaz Zahra. Ya. Apa dipanggil Nabi? Iya, wahai ibunya si Fatimah Az-Zahra. Ya Ummaz Zahra, manggil nama anak untuk manggil nama orang tuanya kita pakai sampai sekarang ini. Itu sunnah dari Nabi. Contoh, apa itu Ustaz? Rina nama anaknya. Iya, misalnya ini kan. Enggak, iya aku tak tahu. Nah, nanti siapa nama anak kakak yang paling besar? Andi. Iya, kalau orang manggilnya Mak Andi, gitu. Mak Butet nama anaknya. Iya kan? Dipanggilnya mamaknya Mak Butet. Siapa itu? Mak Butet. Mak si Butet. Gitu. Istilah itu ternyata dipakai Nabi. Itu yang dibuat sama opung-opung kita dulu sampai sekarang. Itu sunnah dari Nabi. Ninggal Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad nikah lagi sama siapa Ustaz? Sama Sayyidah Aisyah. Jadi bunda, 25 tahun Nabi Muhammad itu berumah tangga sama Sayyidah Khadijah, itu nggak pernah mengambil pasangan baru dalam hidupnya. Ninggal Sayyidah Khadijah baru Nabi Muhammad nikah lagi. Itulah luar biasa.